Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih ini diundang ada Ketua Pansus yang semalam kita nonton di Sudirman. Sekarang sudah ada di sebelah. Dan ada Pak Farhan ya, yang tidak hanya karena orang Aceh, tapi sudah malang melintang memahami bagaimana Aceh dengan kekhasan dan keunikannya. Saya bukan ahli Aceh, tapi saya ada 3 tahun berturut-turut meneliti tentang proses reintegrasi Aceh. Badan melalui BRA, Badan Reintegrasi Aceh, dan peran dari GAM dalam proses demokratisasi di Aceh. 3 tahun 2005, 6, 7 yang intensif kami lakukan dengan hasil tim LIPI, dan saya tempat kuasa itu meneliti di Aceh Timur yang bupatinya adalah mantan kombatan. Karena sangat halus gitu, saya pikir ini orang Solo, cakep, santun ya, bapak kombatan, mantan kombatan, iya, kayaknya enggak sih, gitu kan. Jadi karena saya tidur di pendopo, tapi tidak di welcoming sebenarnya, tapi saya interview beliau, saya tidak interview wakilnya, tapi saya interview sekda dan semuanya dalam konteks melihat Aceh sampai ke kabupaten, tidak hanya di Banda. Terus terang saya sebagai peneliti intelektual ingin mengatakan apresiasi pada Aceh. Bagaimanapun melalui Aceh, Indonesia sangat diapresiasi di dunia internasional, menjadi role model untuk proses perdamaian yang dinilai relatif efektif dan mencapai satu, katakan ya, capaian yang patut dihargai oleh masyarakat internasional. Dan bahkan waktu itu Pak Yusuf Kala diundang untuk menjadi bridging ya, kalau tidak salah oleh Filipina dan Thailand ya. Gitu. Jadi dari sini sebenarnya starting point yang sangat bagus bagi Indonesia melalui Aceh, bahwa sebetulnya daerah-daerah yang sangat tadinya itu memiliki sejarah yang kental dengan konflik ternyata juga bisa, gitu ya, bisa damai. Dan yang sungguh sangat mengejutkan saya, karena saya itu tidak percaya di Aceh Timur itu jangan main-main. Kalau dulu kala orang masih takut, karena selalu berapa meter, kilometer jedar-jedar gitu ya, daerah sumber konflik. Saya ketemu dengan mantan kombatan dan panglimanya dan juga intelektual dari GAM dan sebagainya, dan menurut saya bagus sekali. Saya bisa mendengarkan dengan Pak Suwarman waktu itu sejarawan, saya mendengarkan hanya tanya sedikit tapi mendengarkan banyak. Kalau saya ngomong banyak, saya tidak dapat data. Begitu intensifnya diskusi kami 7 hari. Sampai satu kesimpulan saya dibilang ibu pemberontak. Kita senang Bapak Ibu, tapi kita benci orang Jawa. Kaget saya. Sejarah gitu ya. Waduh, benci orang Jawa, saya ini orang Jawa. Saya bilang, mohon maaf Pak, saya ini orang Jawa. Tidak, Ibu, tapi bukan Jawa yang seperti itu. Ibu pemberontak juga. Jangan kencang-kencang Pak, saya PNS. Jadi saya pernah menyaksikan bagaimana ketua DPR Aceh itu bisa ngebrak meja jantungan dan jedar gitu. Saking kagetnya waktu itu saya juga bersama dengan para jenderal dari Lemhanas begitu ya. Dan malam itu tahun 2006 saya nangis di kamar, segini parahkah saling tidak percaya dan rasa disakiti. Saya nangis itu di Mekpangsi di Aceh itu. Ini luar biasa gitu. Nah, karena peneliti itu kan bisanya mendengar, melihat, menulis gitu, kontemplasi. Di situ saya mencoba mencatat beberapa hal. Pertanyaan saya sama. Tadi Pak Farhan memulainya dengan sangat bagus, bahwa juga Pak Nasir ya,
bertanya bahwa harus ada treatment terhadap Aceh. Karena Aceh dengan segala sejarah politik yang tentunya tidak mulus gitu ya. Kalau dibanding negara-negara lain, daerah-daerah lain, juga Papua. Dalam arti tidak mulus itu ada pergolakan, ada konflik, ada kekerasan dan sebagainya yang membuat sejarah itu menjadi beda. Pertanyaan saya adalah mengapa muncul konflik menjelang pilkada di 16 dari sana? Pertanyaan yang umum. Lalu siapa saja aktor yang berperan penting dalam konflik tersebut? Dan mengapa Partai Aceh meminta penundaan pilkada dan apa peran Monun dalam kaitan ini? Dan terakhir, apa implikasinya bila pilkada sesuai dengan jadwal dan sebaliknya apa implikasinya kalau tidak sesuai dengan jadwal? Masing-masing ada implikasinya. Tapi saya ditugasi moderator untuk melihat bagaimana pola relasi nantinya, implikasinya termasuk antara pemerintah nasional dan Aceh.